pakar hukum pidana Universitas Trisakti, dan Dr. Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif dari Lemkapi. Pak Edi, kalau mendengarkan, kenapa kami putar? Karena di luar persidangan ini pun sudah diakui sedemikian rupa, kita jadi tahu bahwa ada upaya dari Teddy Minahasa untuk membuat skenario sedemikian rupa. Kemudian kita jadi punya kecenderungan untuk berpikir bahwa menyisihkan 5 kg sabu ini adalah sesuatu yang kemudian faktual, benar, dan kemudian coba ditutup-tutupi, kan begitu. Nah, kalau berkaca pada pengakuan-pengakuan dari orang-orang yang kemudian coba dihubungi sedemikian rupa, dalam situasi agak panik lah, gitu kan kira-kira, ini lepas dari di persidangan kemudian nanti dipertanyakan lah, itu belum tentu, itu maksudnya begini, apa segala macam, hanya sekedar ingin mempengaruhi dan lain-lain. Tapi faktualnya agak sulit kita untuk tidak mengatakan ini sebetulnya adalah upaya untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Lemkapi menyoroti ini sedemikian rupa dari seorang bintang 2 di kepolisian. Saya kutip kata-kata Pak Maman tadi, bagaimana seorang jenderal bintang 2 kemudian menyuruh melakukan tindak pidana kepada anak buahnya. Ini bukan sesuatu yang bisa kita terima dengan akal sedemikian rupa kalau sampai setingkat itu masih bisa melakukan hal semacam ini di Kepolisian Republik Indonesia. Pak Edi. Ya, tentunya kalau melihat daripada pengakuan tadi Pak Parman juga ya, saya sangat sedih betul ya melihat pengakuan itu ya, bahkan juga melakukan intervensi agar masuk menjadi kuasa hukum mereka. Saya kira memang ini adalah ini membuktikan adanya juga perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang jenderal ya, apalagi bintang 2, kemudian sama anak buahnya ya. Termasuk juga kemarin ada perintah katanya yang menurut Dodi ya, bahwasanya memang disuruh diperintah untuk menyisihkan 5 kilogram sabu-sabu ya. Sebetulnya logikanya adalah jangankan 5 kilogram, 1 gram saja tidak boleh. Menyisihkan untuk ngambil ada 1 garis saja tidak boleh ya. Itu artinya memang di dalam hukum yang ada, aturan-aturan yang ada di kepolisian itu tidak boleh ada namanya penyisihan barang bukti. Tidak boleh ada namanya menyisihkan atau mengambil sebagian daripada bukti. Itu adalah merupakan penyalahgunaan kewenangan. Kalau memang ada terjadi di situ, itu adalah merupakan pelanggaran hukum. Tidak boleh terjadi di kepolisian. Ya, jadi kalau misalnya betul ada perintah untuk menyisihkan sampai 5 kilogram, saya kira itu adalah merupakan perbuatan yang tidak bisa diterima secara hukum ya. Itu merupakan bentuk pelanggaran. Dan sekarang tinggal Dodi membuktikan apakah memang dia harus melaksanakan perintah itu karena perintah atau seperti apa. Kita akan lihat nanti di dalam pembuktian-pembuktian yang ada di persidangan. Ya, Lemkapi banyak memberikan masukan kepada kepolisian, kita tahu. Kasus seperti ini dan juga kemudian kasus Sambo sedemikian rupa membuat anak buah hampir tidak punya ruang untuk bisa berkelit dari situasi-situasi atasan bawahan. Sekali lagi ini terjadi dalam kasus yang berbeda, kali ini narkoba begitu. Apa masukan Lemkapi sepanjang ada 2 kasus ini dan kasus narkoba yang sedang berjalan ini agar hal-hal semacam ini bisa menyelamatkan generasi kepolisian Republik Indonesia? Dodi Prawiranegara juga sebetulnya calon-calon pimpinan kita di Kepolisian Republik Indonesia yang sekarang harus berhadapan dengan hukum. Pak Edi. Ya, tentu sebagaimana yang ada aturan sebetulnya di dalam kepolisian ya. Ada peraturan Kapolri yang memberikan ruang kepada seluruh jajaran Polri agar menolak perintah atasan jika memang itu adalah merupakan perintah yang salah. Termasuk perintah melakukan pelanggaran hukum. Termasuk perintah apalagi misalnya untuk berbuat pidana ya. Termasuk tadi misalnya kalau kita lihat ada perintah dari atasan ya, kemudian sampai menyisihkan 5 kilogram sabu-sabu ya. Itu adalah perintah yang salah. Dodi harus berani untuk melakukan penolakan. Dan ini juga tentunya kita harapkan kepada seluruh jajaran Polri agar tidak perlu takut untuk menolak perintah. Apalagi misalnya perintah itu salah. Saya kira Bapak Kapolri kemarin kan memang juga menyampaikan seluruh anggota boleh menolak perintah atasan apabila memang itu adalah perintah yang salah
apalagi sampai melakukan pelanggaran hukum. Itu tidak boleh terjadi. Ya. Kepolisian. Ya, mudah-mudahan ini betul-betul menjadi momentum di internal kepolisian sedemikian rupa. Ya. Mas Heri, kalau kita mengikuti kasus ini sedemikian rupa melalui layar media begitu di televisi, rasa-rasanya apa yang sudah dilakukan oleh Teddy Minahasa, ini versi saya dan saya sedikit membawa cerita bahwa ini juga jadi perbincangan Mas Heri dan Pak Edi di kelompok teman-teman, mungkin juga di WhatsApp group begitu selesai kita menyaksikan atau ada perkembangan-perkembangan menarik yang ditampilkan di dalam persidangan yang kita saksikan di dalam siaran langsung televisi begitu ya. Nah, termasuk kemarin begitu. Upaya ini adalah perspektif sisi pandang publik sampai saat ini menurut saya. Juga secara pribadi saya sih, apa yang terjadi memang sebetulnya ada fakta disisihkan 5 kilogram ini tapi berusaha untuk ditutup-tutupi. Hampir semua pihak yang dimunculkan di persidangan yang terlibat dalam kasus ini unik, mengakui keterlibatan mereka sehingga kemudian menyudutkan Teddy Minahasa. Hampir tidak ada yang kemudian yang terlibat dalam kasus ini bersama-sama dengan Teddy Minahasa, kira-kira begitu. Mas Heri, situasi seperti ini kemudian memunculkan fight back apapun begitu. Tawas yang maksudnya adalah sebuah kota lah, hal-hal yang kemudian mengundang publik saja jadi tertawa mendengarnya begitu, sedemikian rupa di dalam persidangan. Nah, hal semacam ini menurut Anda di dalam persidangan kali ini tetap harus berlangsung, dibiarkan saja sedemikian rupa, atau ini akan tetap menjadi fakta-fakta persidangan yang tetap akan diserap oleh majelis hakim terutama ketuanya dan nanti akan menjadi keputusan karena upaya-upaya yang dihadirkan sudah segala sesuatu sampai sesuatu yang kadang-kadang sebetulnya nggak masuk akal dan kayak nggak serius begitu dalam sebuah persidangan. Mas Heri, pendapat Anda? Ya, majelis hakim harus dalam kondisi ini adalah netral. Kalaupun berpihak di ujungnya adalah keadilan yang bicaranya. Maka ketika proses pembuktian kedua belah pihak didengarkan dengan seksama. Masalah benar atau tidak itu judgement terakhirnya nanti ketika ada rapat musyawarah hakim tentunya dalam menilai fakta-fakta tadi kan itu akan dinilai secara rinci dan detail tentunya Mas Ayu. Bahwa sebelum kita bicara pada yang Mas Bayu sampaikan ada fakta permintaan untuk bergabung tadi itu kan menarik ya dari TF ayahnya Dodi Prawiranegara. Menurut saya ini juga kalau implikasinya itu benar, implikasinya adalah agar mudah dikoordinasikan sehingga ini yang perlu tadi digali, benarkah hal itu ya, sehingga jangan hanya satu fakta itu menguap begitu saja tanpa ada dikejar pendukungnya sehingga bisa disimpulkan di akhirnya dengan tepat juga secara proporsional dan profesional gitu ya. Jangan sampai ada fakta-fakta itu hanya ya sekedar saja. Kalau memang harus memang itu dikuatkan, diperkuat, diperhatikan menurut saya ya, dieksplor habis-habisan. Kemudian dalam konteks yang lain tadi adalah kita ini bicara tentang undang-undang tindak pidana narkotika, Mas Bayu, Undang-Undang 35 tahun 2009. Ada teknis-teknis, kalau nggak salah di pasal 75, 78 itu kan bicara dengan undercover buying. Ya. Nah, apakah ini masuk dalam undercover buying atau undercover selling jadinya? Nah, pada undercover selling itu nggak ada dalam tindak pidana narkotika kalau saya tidak salah ya. Nah, ini yang kemudian kan harus digarisbawahi begitu ya. Kalau seandainya tidak ada aturan main itu, ini kan berarti membuat aturan main baru nih. Maka potensi untuk kemudian penyalahgunaannya besar, penyalahgunaan kewenangannya dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena bicara tentang barang bukti itu kan di bawah penguasaan atau pengawasan dari penyidik. Nah, kemudian disisihkan dengan jumlah 5 kg dan itu benar, logika hukumnya adalah apakah nilai 5 kg itu memang ditetapkan undang-undang? Apakah kalau memang hanya untuk kepentingan pembuktian, tidakkah misalnya hanya secukupnya dalam artian tidak sampai 5 kg ya? Karena kalau 5 kg, bahkan dalam ancaman pidana udah pas, kalau ada orang yang membawa hal itu bisa pidana mati.
apalagi kaitannya dengan barang buktinya sabu misalnya kan. Jadi ini yang kemudian harus dianalisis lebih dalam apakah proses yang dilakukan itu memang ada dasar hukumnya secara prosedural gitu kan. Kemudian juga apakah yang dilakukan ini sudah dibuka kerannya seluas mungkin dengan tidak hanya melibatkan seorang Dodi Prawira Negara. Nah, itu yang harus dijawab oleh Pak TM. Kalau andai kata Pak TM bisa menjelaskan itu, berarti kan tidak ada yang ditutup-tutupi kan? Ya. Berarti secara prosedural hal yang biasa dilakukan di dalam ranah penyidikan ataupun upaya untuk katakanlah tadi menangkap orang-orang yang melakukan transaksi peredaran gelap narkoba. Nah, ini yang menjadi beban untuk kuasa hukum dan juga Teddy Minahasa menjelaskan hal itu. Ya. Sehingga banyak yang kemudian sudah meninggalkan ya posisinya untuk berada di posisi TM. Ya, ini kemudian makin mempersulit posisinya TM untuk bisa memberikan pembelaan yang bisa dipandang oleh hakim. Tapi dalam posisi yang awal tadi Mas Bayu, maka hakim posisi netral gitu ya. Dia harus tidak hanya jaksa penuntut umum. Saya sebagai seorang lawyer pun pasti akan melakukan hal yang sama ketika mengajukan pembelaan kan. Jangan sampai semua hanya dari fakta dari jaksa penuntut umum saja yang dipertimbangkan. Tapi kan hakim menilai. Hakim dalam menilai juga bukan hanya mendasarkan pada satu sisi. Nah, pasti dia juga melihat dari keterangan kesesuaian yang lain. Tadi kita sudah bicara, saksikah, alat bukti yang lainkah, sehingga dia bisa memaknai bahwa ini logika hukum yang benar dibangun. Sehingga berapa kali untuk bertanya berulang. Walaupun jaraknya nggak jauh, Pak Ketua Majelis Hakim, Pak John itu menurut saya orang yang menarik gitu ketika dia bertanya begitu dengan tenang begitu dan bertanya. Dia ingin pastikan apakah kronologi yang disampaikan itu ada yang lompat-lompat atau tidak, ada yang di-skip atau tidak, kan ini yang penting juga. Sehingga ketika confirm dengan satu fakta tadi, dia catat untuk dikaitkan dengan keterangan yang dibunyikan oleh pihak lain terhadap fakta yang sama, terhadap perbuatan material yang sama. Ya. Ini harus secara hati-hati nanti dinilai oleh hakim. Kita nggak mungkin mengajari hakim kalau saya lihat dari posisi juga dari katakanlah pengalaman beliau yang duduk di majelis hakim ini kan mereka yang punya pengalaman untuk perkara apalagi menyidangkan perkara mantan bintang 2 begitu ya. Soal Sumatera Barat saya rasa itu sudah jadi pertimbangan juga Mas Bayu. Baik, ada beberapa hal lain lagi nanti yang muncul di dalam persidangan yang saya ingin tahu juga pendapatnya dari Mas Heri dan Pak Edi, tapi kita jeda sebentar, tetap bersama kami.